Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Denar Diansyah dengan NIM 2023421106. Di sini saya akan menjelaskan step by step dari tugas pengendalian dan penjaminan mutu yang melalui Excel dan Minitab. Nah, untuk data-data awal yang akan kita kerjakan nanti, kita dapat dari materi buku ini, dari Fundamentals of Quality Control. Nah, untuk sebelumnya saya sudah mengerjakan dari P-chart, NP-chart, C-chart, U-chart. Nah, di sini tuh saya gunakan sebagai acuan untuk eh, menjelaskan berikutnya. Oke, kita langsung saja untuk P-chart. Untuk pengerjaan P-chart sendiri kita lihat di sini untuk P-chart sendiri itu dari tabel 8 strip 2 di halaman 397. Nah, untuk data-data yang kita gunakan itu hanya di N, X, dan P. Nah, kita langsung saja untuk yang bagian N, X, dan P kita copy, lalu kita masukkan di sini. Nah, lalu untuk eh, step berikutnya yaitu kita mencari total dari N, X, dan P sendiri. Nah, untuk mencari totalnya itu rumusnya sum. Lalu ini juga untuk X dan P sama, sum, tarik lagi, oke, ini juga, sum, tarik, oke. Nah, setelah kita mencari totalnya, kita mencari P-bar. Nah, untuk rumus P-bar sendiri kita bisa lihat di sini. Nah, yaitu P-bar sama dengan 90 per 1250 sama dengan 0,072. Oke, berarti rumus dari P-bar sendiri yaitu kita cek lagi di Excelnya. Nah, 90 tuh yaitu total dari X, berarti total X dibagi total N. Nah, kita sebelum kita jangan lupa untuk mengunci rumusnya. Kita bagi, kita enter. Nah, untuk hasilnya 0,072 sudah sesuai. Kita lanjut. Kita tarik semuanya. Terus, loh, oke, sebentar. Sudah, sudah, sudah kita bisa tarik. Oh, maaf. Sebelumnya ini ada kesalahan. Ini kita lupa kunci. Nah, itulah pentingnya mengunci rumus supaya tidak kabur. Nah, sudah benar. Untuk rumus CL sendiri itu CL sama dengan 0,072 berarti CL sendiri sama dengan B bar. Berarti untuk eh, rumusnya sama dengan bar. Kita enter. Nah, itu kita tarik juga sama. Nah, oke, kita lanjut ke UCL. UCL sendiri itu rumusnya 0,072 ditambah 3 dikali akar 0,072 dikali 1 minus 0,072 per 50. Berarti rumusnya di bar ditambah 3 dikali SQ aktif dalam kurung di bar dikali
minus 1, satu minus I bar, kurung tutup, per 50 tuh dari M. Oke, kurung tutup. Ya, apakah sudah sesuai? Oke, sudah sesuai. Tarik. Oke. Nah, kita jangan lupa bikin 3 angka di belakang koma saja. Oke, 0,182. Oke, sudah sesuai. Nah, itu kita tarik semuanya kalau sudah sesuai. Oke. Nah, untuk rumus LCL sendiri itu sama, sama halnya dengan UCL. Namun yang membedakan tuh di minus. Nah, di sini nih. Yang membedakan hanya di sini. Oke, kita langsung saja eksekusi. Kita copy saja. Skip. Oh, minus. Oke, kita tarik semuanya. Oke. Nah, untuk LCL sendiri tuh, untuk batasnya tuh hanya di 0. Apabila menghasilkan angka di bawah 0 atau negatif, maka hasilnya harus tetap 0. Maka ini kita rubah ke 0 saja. Enter. Kita langsung tarik ke bawah. Oke, sudah 0 semua. Oke, kita lanjut ke membuat chart. Untuk membuat chart sendiri tuh, kita melalui insert. Awalnya kita blok terlebih dahulu. Oke, sudah kita blok. Insert, split chart. Nah, untuk chartnya sendiri kita bebas mau milih apa saja, tapi saya memilih line. Oke. Nah, ini hasil dari chartnya. Di sini tuh jelas untuk bagian tengah itu CL, untuk bagian paling atas tuh UCL, lalu bagian paling bawah tuh LCL. Nah, untuk hasil dari P-bar, P-chart sendiri ini tuh sudah hampir normal semua, kecuali angka 18. Itu melebihi dari UCL. Seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke Minitab. Nah, Minitab sendiri itu eh, data-datanya itu kita masukkan semua aja ya. Oke, kalau kita klik Start, nah untuk langkah-langkahnya itu ada di sini Start, Control Chart, Atribut Chart, lalu ketik P, lalu pilih P. Nah, untuk variabel sendiri itu di sini ada untuk subgroup size-nya juga dari kolom number seperti itu. Oke, lanjut saja. Langsung start, control chart, variabel chart, atribut chart, P. Oke, kita pilih semua. Untuk variabel chartnya kita pilih semua. Untuk subgroup subgroup size-nya itu kita pilih C1. Nah, kita pencet optionnya, kita di bagian estimationnya, estimate-nya kita ubah ke use the following subgroup. Oke, kita oke. Oh, nah, ini untuk hasil.
Nah, untuk hasilnya sendiri sudah kita cek, kita copy. Nah, di sini untuk hasilnya udah sesuai. Di sini 18 melebihi dari UCL. CL-nya sendiri adalah 0,187. Di sini harusnya 3 angka di belakang koma. Nah, tapi nggak apa-apa. Tetap hasilnya sama, untuk I-bar-nya sama, dan LCL-nya juga sama. Oke, itu kita lanjut ke NP chart. Nah, NP chart sendiri itu kita ada di halaman Patra. Halaman mana? Chart, 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 chart. Nah, nih untuk data NP chart sendiri itu ada di tabel 8-8 di halaman 410. Oke, untuk datanya sendiri kita ambil dari sini saja supaya cepat. Oke, untuk datanya ada 20 sampel dan number of incentive rate customer-nya ada 20 kopi. Sini ada 20 sampel. Oke, nah, langsung saja untuk berikutnya mencari CL. Untuk rumus CL sendiri itu sama dengan eh terus maaf maaf sebelumnya kita sebelum mencari CL itu kita mencari totalnya terlebih dahulu dari number of dissatisfied customer. Oke, maaf sebelumnya. Oke, kita tarik. Set. Oke, enter. Nah, untuk rumus CL sendiri itu yaitu 184 kita kunci dibagi dengan total sampel. Sini kita kunci juga 4. Oke, nah hasilnya 9,2. Kita tarik juga. Sudah benar. Nih, oke, untuk rumus CL-nya sudah benar. 84/20. Nah, untuk selanjutnya kita mencari UCL. UCL sendiri itu rumusnya CL ditambah 9,2 ditambah 3 dikali akar 9,2 dalam kurung kurung buka 1 minus 9,2 per 300 kurung tutup. Nah, berarti rumusnya CL, kita pelan-pelan saja, dengan CL ditambah 3 dikali akar kali terus habis itu CL lagi sampai Excel CL CL dikali 1 minus CL per apa-apanya per 300. Oke, kita kayaknya ada yang kelewatan sebelumnya. Hapus saja, skip. Oke,
300 itu berarti bukan. 300 itu didapat dari, oh ini, maaf, untuk sampel offsetnya. Oke, 300 itu kita dapat dari sini. Oke, pasti sudah benar. Ya, kita lanjut lagi ke CL. Berarti CL tambah 3. Berarti plus CL dikali 81 minus CL per 300. Lanjut. Oke, hasilnya 18, kita ubah menjadi 3 angka 18,159. Oke, hasil sesuai kita cari. Hmm. Oke, sudah benar. Nah, untuk LCL-nya juga sama, rumusnya hampir sama, cuman yang membedakan hanya di minus. Kita bagi minus. Oke, nah untuk LCL-nya sendiri kita tarik. Oke, lalu di 3 angka di belakang 2,241. Oke, sudah sesuai juga. Kita lanjut bikin chart. Nah, untuk chartnya sendiri kita mulai dari number of dissatisfied customer sampai dengan LCL. Oke, kita plot line. Oke, seperti ini hasil chartnya. Kita cek apakah sudah sesuai. Oke, sudah sesuai dengan eh, di materi atau dari buku. Kita lanjut ke mini tab saja. Ya. Nah, untuk mini tab sendiri itu kita dari number of dissatisfied sampai LCL. Kita copy lagi, kita masukin ke mini tab. Bisa saya copy. Oh ya benar, yang saya copy. Copy. Oke, langsung start. Control chart, attribute chart, sampai continue. Oke, untuk variabelnya sendiri kita pilih 1, lalu select subgroup size-nya 300. Oke, kita oke. Oke, kita cek, kita copy, masukkan ke dalam Excel.
Oke, sudah sama. Di sini hasilnya ini sebelumnya mungkin ada saya share dikit. Oke. Nah, di sini tuh semua juga hampir normal semua kecuali di angka 12, di nomor 12. Oke, sudah untuk NP chartnya kita lanjut ke C chart. Untuk C chart sendiri tuh oke, kita cari C chart. Nah, untuk C chart sendiri tuh dari tabel 8 strip 9 ada di halaman 413. Oke, untuk data-datanya yang kita ambil juga dari sini. Oke, kita master. Kita sudah copy, lalu kita total terlebih dahulu untuk di bagian non-conformities. Oke, hasilnya 189. Nah, untuk rumus C bar sendiri itu kita bisa lihat dari sini. 189 per 25. 189 tadi didapatkan dari total non-conformities. Untuk 25 sendiri kita ambil dari sampel. Oke, kita cek sama dengan 89 kita kunci per sampelnya 25. Kita kunci juga. Oke, hasilnya 7,56. Oke, hasil sesuai. Oke, kita lanjut. Kita tarik. Setelah kita tarik, kita mencari nilai UCL. UCL sendiri kita bisa lihat di sini tuh rumusnya adalah C bar atau 7,56 ditambah 3 akar 756. Oke, berarti C bar ditambah 3 dikali akar C bar. Oke, di C bar ditambah 3 dikali dikali C bar. Benar atau belum kita cek. Oke, sudah sesuai. Enter. Oke, kita bikin di belakang koma saja. Oke, 15,809. Nah, di sini kita sudah sesuai untuk hasil UCL-nya. Kita tarik. Nah, kita mencari nilai LCL-nya. Untuk nilai LCL sendiri itu sama. Memang. Yang membedakan hanya minusnya lagi. Kita copy. Paste di sini. Minus. Oke, tarik. Hasilnya minus semua, berarti kita bikin 0 di bagian LCL-nya. Oke, kita tarik lagi. Geser. Oke, sudah 0 semua. Nah, untuk mencari chartnya sendiri itu kita dari non-conformities sampai LCL. Kita sudah blok, terus kita insert line. Nah, ini dia hasilnya dari C chart. Oke, kita lanjut ke
Minitabnya. Untuk Minitabnya di C-chart sendiri itu kita hanya masukkan di non-conformities. Kita tarik semua, kita copy. Lihat semua, kita paste di sini. Oke, sesuai 25. Kalau kita klik start, terus control chart, atribut chart, terus C, kita klik di bagian unit tab-nya tuh kita variabelnya kita masukin, maaf, C1, kita klik OK. Nah, sudah sesuai juga. Kita cek apakah sudah sesuai. Nah, menurut saya sudah sesuai. Tapi kita cek dulu. Oke, kita masukkan ke Excel lagi. Nah, oke, hasilnya sesuai juga yang ada di Excel. Kita lanjut ke ucar. Nah, ucar sendiri itu kita ambil dari, kita cek dulu di materi. Nah, untuk apa namanya ucar sendiri itu tadi kita ambil di tabel 8 strip 11 yang ada di halaman 418. Ini untuk tabel pertama dan ini untuk tabel yang kedua. Oke, kita masukkan saja. Untuk ini ada 20 sampel yang ada di tabel ucar. Oke, kita langsung copy di sini. Di sini kita ambil. Oke, kita copy. Kita masukkan ke Excel sebelah sini. Kita paste. Oke. Nah, kita zoom terlebih dahulu supaya tidak lupa. Ini. Oke. Sini 192 apakah sesuai? Oke, sesuai. Nah, untuk di sini tuh yang kita ambil sampai number of dissatisfied customer. Tadi itu. Hmm, 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 hmm. Jadi, nah, oke. Mohon maaf saya terlupa. Nah, kita ambil dari sini bawahnya pas. Nah, oke. Nah, untuk yang ini sudah tahu kita yang kita ambil mana, berarti kita sampai di number of. Oke, kita copy lagi, kita copy, terus kita masukin di sini. Oke, sudah masuk. Kita langsung total NI-nya terlebih dahulu berapa. Enter. Siap. Oke, 41. Lalu kita mencari nilai ubar. Nilai ubar sendiri itu di sini 192 dikurang 20 dibagi 39. 92 itu berarti dari number of non-com
non-conformitiesnya 92 berarti. Kita cek di sini sama dengan ubar kunci. Mana kunci? Oke, dibagi nilai dari total sampel size. Kita kunci juga. Kita cek lagi ya, Pak. Nah ini, maaf, maaf. Ini ternyata. Oke, sudah sesuai. Kita enter. Oke, kita bikin 3 angka di belakang koma. 4,683. Oke, sudah sesuai. Kita tarik lagi. Yes. Setelah itu kita mencari UCL. UCL-nya sendiri itu rumusnya rumus UCL. Nih, ubar ditambah 3 dikali akar ubar per NI. Oke, di ubar 3 dikali berarti di dibagi NI. Itu ini. Maaf, maaf. Coba kita cek. Ini bukan ini sih NI-nya. Bukan total. Oke. Enter 9,27. Kita bikin 3 angka di belakang koma saja. 9,273. Apakah sudah benar? Hmm. 9, ini ya. 4,683. 3 kita cek lagi. 3 dikali SQRT 4,683. Oke, kita lanjut dulu aja. Yang lain sudah sesuai atau belum? Kita cek. 431. Oke, yang lain juga sudah sesuai. Itu yang atasnya ini beda. Oke, kita lanjut ke LCL. LCL sendiri rumusnya sama, cuman yang membedakan tuh di bagian eh, minus lagi. Intinya untuk UCL dan LCL itu hanya beda di bagian minusnya saja. Plus minus. Oke, kita tarik lagi. Kita bikin belakang koma, bikin koma 92. Kita tarik. Nah, untuk hasil yang minus-minus ini kita rubah ke 0. Ini juga rubah 0. Terus kita nolin juga 0, 0. Oke, sudah. Yang intinya kalau hasil CL di bawah dari 0 itu kita bikin jadi 0. Oke, kita cek udah sesuai juga. Lalu setelah kita mencari LCL sendiri, kita membuat chart. Nah, untuk apa namanya? Untuk chartnya sendiri itu kita langsung masuk ke bagian Minitab saja. Oke, kita copy semua di bagian atas, kita copy, kita masuk ke Minitab. Nah, di sini, setelah itu kita langkah-langkahnya sama, Control Chart,
atribut chart, U, continue, terus kita pilih bagian variabelnya C2, select. Untuk subgrupnya kita pilih C1, kita select, klik OK. Nah, ini berarti baca-baca nih, kok gini. Tab, sebentar. Select group. Oh, salah saya. Salah, maaf. Salah saya. Ini kita copy-nya dari sini, dari sampel, sadar. Oke, kita paste. Nah, sekali lagi, Ctrl cat, cat, kita continue, C2, C1. Oke. Nah, sudah benar. Nah, ini di sini ter- terdapat perbedaan ya dari hasilnya. Kalau ingin menghasilkan seperti itu, berarti kita seperti ini. Oke, kita bikin dua, tiga, ini 2,5, ini 1,5, ini 2,5, 1, 2, 1,5, 2,5, 2,5, 3, 2,5, 2, 2,5, 1, 2, 2, 1, 3, 2. Oke, kita cek sekali lagi. Kita start control chart, atribut chart, U, continue. Langsung saja kita. Nah, seperti ini udah sesuai. Sudah sesuai. Oke, kita masukin ke Excel-nya. Oke, sudah semua. Sudah semua. Terima kasih eh, sudah menyaksikan video saya atau langkah-langkah yang yang telah saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.